Ini apa adik-adik? Pakai papan tulis. Oke, sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya gue agak sedikit kurang mempersiapkan sharing firman Tuhan hari ini karena sebenarnya ini alasan, sebenarnya nggak boleh, tapi ini alasan gue gitu. Bukan dibuat-buat, memang kenyataan, tapi ya alasan tapi akhirnya membuat gue jadi kurang mempersiapkan firman ini. Tapi bedanya gitu doang, di kepala gue udah ada, di kepala gue udah ada, cuma gue belum membuat ini dengan poin-poin yang gimana gitu ya. Karena selama 2 minggu ini lumayan ada keputusan berat yang harus kita berdua ambil. Makanya kenapa kalian lihat di bawah rumah kita lowong sekali. Karena mobil kita sudah kita jual. Jadi selama 1 minggu. Dan seminggu ini itu kerjaan dari Senin sampai Senin lagi. Besok lagi. Semua pakai Grab, pakai aduh. Tapi ya sudah ya, nikmatin aja gitu ya. It's okay, itu namanya kehidupan. Ada yang gini, ada yang gini. Oh, untung puji Tuhan nggak ada yang, wih, nggak ada yang gitu, nggak ada. Ya gini dikit lah, ada lah, oke lah. Ya oke lah, itu oke lah. Kenapa kamu ngakak sih? Kenapa kamu yang ngakak? Mau apa lagi dong? Kalau nggak enak, gitu nggak enak. Itu kayak ngeremehin, gitu ya. Oh iya, orang mana? Orangnya banyak alasan. Ya udah, kita bersin-bersin. Oke, hari ini gue kasih judul khotbahnya adalah mengerti dan memahami. Gue lagi pengen jadi guru nih. Ayo, semuanya ngomong mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami. Oke, pinter. Besok ABC ya. Mengerti dan memahami. Kita masih di tema bulan ini, Inner Circle, jadi makanya kenapa pembahasannya hanya untuk yang memang untuk memperkuat yang dalam. Karena kalau dalam nggak kuat, bohong kalau kalian di luar bisa kuat. Gitu. Kuat dalam arti apa? Gini, kita kalau ngomong dosa asal katanya kan hamartia. Hamartia itu artinya menyimpang. Jadi bukan seperti kayak, dosa lu, kesannya kayak dosa itu adalah sebuah yang kayak ada monster hitam besar, lengket yang nyengkram kita. Bukan. Kita tidak melakukan, menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, itu dosa. Menyimpang. Misalnya gini, Alkitab bilang gini kan, jika ia katakan ia, tidak katakan tidak. Di luar dari itu, asalnya dari setan atau dari iblis. Kita tahu firman Tuhan itu. Tapi dalam keseharian, kalau ada sesuatu yang, atau ada orang yang ngajakin kita untuk berkompromi dengan dosa, contoh yang udah aku pernah bilang kemarin soal diajak ke diskotik. Kita pergi doang ke diskotik, lucu-lucuan aja gitu. Kita nggak yang sampai bikin dosa, enggak. Kesana aja, gitu ya. Di sana aja lu bisa lihat hal baik apa. Maksudnya hal alkitabiah apa yang ada di diskotik maksud gua gitu. Minuman nggak ada, kalian pesan es podeng dong, itu nggak ada gitu loh. Di diskotik nggak ada. Alkohol semua. Aqua harganya lebih mahal daripada alkohol gitu di situ. Maksud gua ada hal baik apa sampai lu mau lucu-lucuan di sana? Masuk ke sana aja bayar. Lebih mahal mungkin daripada lu masuk ke Dufan atau Taman Safari. Ngapain maksud gua gitu kan? Ya kan? Terus kita berkompromi gitu. Ya udah sekali-sekali lah ya, boleh ya sekali-sekali. Nah, saat itulah firman Tuhan bilang dosa sedang mengintip. Kena nih, udah. Akhirnya banyak orang gara-gara nyoba jatuh. Tuhan udah bawa ke sini. Gara-gara ditawarin, kayak seru, nah, sekali-sekali ya, jatuh, oke, wih, gitu, jatuh gitu ya, jatuh gitu. Akhirnya dia menjatuhkan diri kan, gitu, itu yang terjadi. Nah tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka nggak paham apa itu mengerti, apa itu memahami. Gue ambil contoh. Salah pencet gue. Nggak nyala. Pai, nggak nyala, Pai. Oke. Bentar ya. Pantesan. Baca. Baca namanya. Enggak, bukan itu. Itu gua. Ceritanya kita lagi belajar
Iya, iya betul. Makanya temanya hari ini belajar semua. Ya. Oke, sekarang gini. Tahu nggak kalian? Mobil tahu dong. Tahu kan? Cara ngendalin mobil tuh kan gini. Kalian pasti buka dulu dong mobilnya kan. Ya kan? Masuk ke dalam, duduk di tempat pengemudi, masukin kunci. Kalau yang pakai kunci, sekarang kan udah ada yang nggak perlu kunci gitu kan. Pencet, ya itu nyalain mesin. Habis itu masukin giginya. Habis itu remnya dimatiin, maksudnya dilonggarin, dilepas. Injak gas, jalan. Belum kalau mau kanan belok kanan, ke kiri belok kiri. Ngerti apa sini? Oke, praktek ya sekarang. Jangan. Loh, katanya udah ngerti. Jen aja gimana? Gimana Jen? Praktek sekarang. Udah ngerti kan? Nah, nggak mau kan? Kenapa? Padahal udah ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Ayo. Ayo coba sekarang. Kenapa nggak mau? Kan udah ngerti. Ngerti? Ayo. Ya kan udah ngerti. Berarti artinya mengerti bukan alasan orang bisa melakukan sesuatu. Karena semuanya teori. Tapi memahami itu tentang praktek. Kalau seandainya si Livi belajar masak, tapi cuma baca. Oh iya, oke. Buat bikin apa namanya sayur asem, oke. Masukkan semua bahan, semua bahan. Apa namanya? Jagung, kacang panjang, kacang tanah, daun semua, daun-daunan, labu, kacang apa tuh yang buat emping? Melinjo. Melinjo, semua masukin air, masukin asam namanya ada, terus dibenyek-benyekin, terus masukin semua bumbu lagi, terus lalu aduk kurang lebih 2 jam, pasti enak. Pas 2 jam, dia makan dong. 2 jam kematangan. Ya oke, 1 jam. Nawar lagi, ini kan contoh. Dia nawar lagi kan. Masak. Udah. Pasti enak gak? Dicoba dong. Pasti enak dong. Ikutin resep. Dia ngerti. Dia tahu. Oh melinjo gue tahu. Kan ada orang yang nggak tahu melinjo kan? Iya kan? Ini tahu semua bahan tahu. Udah masukin. Oke, gue ngerti. Ya, pas coba. Bukan nggak enak, bukan enak. Tapi ada yang salah apa ya? Bukan. Rasa udah oke. Tapi kenapa jagung masih mentah? Labu mentah. Padahal udah lama udah sejam lebih loh. Melinjo apalagi buset. Dia lupa nyalain api. Semua masukin tapi diaduk doang. Ngerti? Ya, tapi nggak paham kan? Kenapa? Nggak pernah dipraktekin. Semua gampang, tinggal lihat. Cuma dilihat isiannya apa aja, dimasukin semua. Dia lupa. Kompor perlu yang lain. Makanya mengerti aja nggak bisa. Ya nggak cukup. Mengerti nggak cukup. Kita perlu paham. Itu perbedaannya. Jadi mengerti itu bicara tentang teori. Memahami bicara tentang praktek. Jadi kalau kita cuma mengerti, itu nggak ada gunanya. Kalau kita nggak paham. Ngerti? Ngerti dong. Kan teori ini. Prakteknya kan keluar dari gereja ini praktekin gitu. Ih, takutan, heran. Ya kita baca firman Tuhan lah. Kayak baca nggak nih ngomong-ngomong. Biasanya gue gede kan, tapi kali ini agak kecil. Ini adalah permintaan dari Raja Salomo ketika Salomo menggantikan Daud jadi raja, terus Tuhan menampakkan diri sama dia, terus dia tanya, lu mau apa? Gitu loh. Mau kaya, mau keren, mau hebat, mau cewek? Enggak, Tuhan nggak bakal gitu. Enggak. Tuhan tanya doang, lu mau apa? Untuk itulah, untuk kerajaan dan sebagainya. Nah ini jawaban dari Salomo. Salomo bilang gini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Hati yang paham, bukan hati yang mengerti. Mengerti itu gini, oke, kalau kita di pengadilan pengen memutuskan sebuah hukuman, siapakah yang akan dihukum? Yang bersalah. Tapi nentuin orang ini bersalah dan orang ini benar gimana caranya? Kalau kita nggak paham, awalnya gimana?
Contoh, ada kasus orang luka-luka karena ketabrak mobil. Salah siapa? Wah, diam semua. Ini pada takut ketipu semua apa gimana? Padahal nggak ada tipuan, ini kan nanya gitu loh. Ada orang datang nih, luka-luka. Satu lagi, penabraknya, ya biasa aja. Biasa aja maksudnya itu tetap ya nggak ada luka. Salah siapa? Biasanya salah mobil. Tapi kan nggak bisa diputuskan sebelum diadili, betul ya? Ini gimana ceritanya? Oh, saya lagi lewat di sini, di jalan ini. Dia main tabrak saya, Pak. Akhirnya saya sampai jadi luka gini. Terus dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak bilang dia nggak bersalah gitu. Akhirnya ngebela diri juga lah yang nabrak segala macam. Akhirnya karena semuanya nggak mau ngaku salah, apa yang harus dilakukan sama hakim? Mencari barang bukti. Biasanya CCTV, betul kan? Dilihat dong. Bisa jadi yang nabrak yang salah. Bisa jadi. Tapi kan sebelum ada bukti belum bisa diputuskan. Pas dibuka CCTV, nggak taunya orang ini nyebrang kagak pakai lihat jalan. Dan dia nyebrang ketika mobil lampunya lagi hijau gitu, lampu lalu lintasnya lagi hijau, ketabrak. Kan salahin jalan gitu kan? Iya dong. Tapi kebanyakan entah kenapa di Jakarta khususnya, yang nabrak yang salah deh pokoknya. Padahal nggak gitu kan. Nah itu mengerti dan memahami. Jadi Salomo meminta sebuah permintaan gini. Dia minta hati yang paham. Dia bisa ngelihat ada masalah apa. Makanya setelah ini hikmatnya Salomo itu diuji. Datang dua ibu memperebutkan satu anak. Satu ibu bawa anak masih hidup, satu ibu bawa anak yang udah mati. Nah ibu yang bawa anak yang udah mati ini bilang, ini bukan anak gua. Anak gue yang itu yang masih hidup. Karena waktu lagi tidur nih berdua kebetulan lahirnya bareng. Mereka tidur satu kamar. Terus ibu yang ini lagi tidur nggak bisa diem gitu. Akhirnya dia badannya gerak. Niban anaknya ini sampai mati. Pas dia sadar anaknya mati ketiban, dia tuker anaknya sama anak yang satu ibu yang masih hidup ini. Kenapa bisa tahu? Ibu ini tahu anaknya yang mana. Walaupun sama-sama orok gitu ya. Tapi ini anak gua gitu. Akhirnya Salomo ngambil keputusan apa? Ya udah kalau dua-duanya sama-sama ngaku ini anaknya, ambil pedang sini. Loh ngapain? Ambil aja udah. Taruh anaknya tengah yang masih hidup. Nah dua-duanya ngaku kan ini anaknya kan? Oke, belah dua, bagi satu buat ini, satu buat ini. Nah ibu yang gendong anaknya, oh ya udah fair, taruh. Tapi ibu yang gendong anaknya mati bilang, jangan. Nggak apa-apa, kasih dia aja. Nggak apa-apa. Akhirnya si Salomo ngerti. Ini baru ibunya. Masa seorang ibu rela anaknya dibelah dua kan? Dikasih ketahuan. Nah dari situ dapat hati yang paham. Jadi nggak sembarangan mengambil keputusan. Nah kita berapa banyak salah mengambil keputusan? Karena keputusan kita didasarkan pada emosi. Bukan didasarkan pada fakta. Banyak yang kayak gitu kan? Gue pernah, dulu waktu itu gue belum sama Livi lah. Ada yang ngelaporin gue ke pacar gue, tapi bukan Livi pacar gue waktu itu ya, mantan gue. Katanya gue selingkuh, gue jalan sama cewek lain, jalan sampai ngerangkul, gitu kan, telepon langsung. Nah mantan gue kan tahu, gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Katanya lu jalan sama cewek, iya. Lu rangkul, iya. Siapa cewek itu? Melisa. Buat yang nggak tahu, Melisa itu adik gue. Adik gue, ya cewek. Dan gue jalan biasa sama adik gue begitu. Mau adik gue yang cewek, adik gue yang cowok, ya begitu gue jalannya. Mau cewek, mau cowok gitu, nggak ada urusan. Gitu. Jadi nggak cuma pakai emosi langsung, wah apa? Selingkuh. Ada cerita begini, di sebuah pedalaman, pokoknya pedalaman dalam banget. Pernah ke pedalaman nggak sih? Kayak orang kota nggak pernah ke pedalaman. Pedalaman itu benar-benar kampung jauh dari kota yang besar gitu. Tapi di dalam situ ternyata adalah gereja lah beberapa. Nah di situ ada seorang pendeta baru, masih muda, tapi karismatik lah, maksudnya kayak wah berwibawa. Bikin KKR, dia undang semua gereja di sana untuk temanya untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan. Nah khotbah lah pemuda ini, pendeta masih muda ini. Tapi udah nikah ya, walaupun bilang muda ini udah nikah gitu. Nah dia khotbah gitu kan berapi-api gitu kan. Terus di penutup khotbah dia bilang gini, sebagai penutup,
Saya mau katakan sama semua orang tempat ini, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Saya punya pengalaman hidup, dan saya katakan, pengalaman terbaik sepanjang hidup saya adalah ketika saya berada dalam pelukan seorang wanita, tapi bukan istri saya. Heboh dong. Hah, kok ngaku dosa di sini? Wanita itu adalah ibu saya. Amin. Mari kita tutup. Wah, tepuk tangan. Wah, keren banget. Keren. Nah, di situ hadir pendeta senior. Umurnya udah 80-an. Tua. Tapi istri juga masih hidup. Langsung ini kayak apa? Termotivasi. Ya udah tua, gimana kalau ngomong orang tua ya? Oh, keren juga nih. Keren nih. Nah, itu KKR kan, hari Jumat. Minggu pengen dia pakai, karena yang datang cuma pendeta-pendeta semua. Nah, jemaat dia nggak ada yang datang. Hari Minggu dia khotbah, udah tua dong. Naik mimbarnya pakai tongkat gitu. Goyang-goyang lagi. Untung nggak injek gigi, ganti gigi. Pas di atas dia khotbah terus. Nah, ditutup dia pengen jalanin. Ya, ini orang tua nih, udah tua 80-an kan. Tahu dong penyakitnya orang tua kan, salah satunya kan. Sebagai penutup, saya mau cerita satu hal. Pengalaman terbesar. Waktu dia ikut KKR itu, dia cuma sendiri yang pergi. Bahkan istrinya nggak datang. Oh, yang nggak tahu kenapa sibuk. Lagi nih, pengalaman terindah dalam hidup saya adalah ketika saya berada dalam pelukan seorang wanita, tapi dia bukan istri saya. Heboh satu gereja. Pendeta kita yang jadi panutan kok gini. Istri juga kaget. Apa? Kok dia nggak pernah cerita? Terus udah pada panik nih. Dia mau kasih ini apa? Kalau di stand up komedi apa namanya? Punchline gitu. Istilahnya punchline. Wah, dia heboh. Dan wanita itu adalah aduh, siapa ya wanita itu? Wah, pingsan. Istrinya pingsan. Dia selingkuh, ngaku depan gitu. Nah, itu karena dia coba nggak paham apa yang diomongin, ngambil cara orang. Kesannya keren banget. Berhasil di sana. Masa gua nggak bisa? Pas pakai dia kurang paham. Jadi batu sandungan. Kalau aku khotbah kayak gitu gimana ya? Siapa ya istri? Siapa ya? Lempar golok ya. Nah gitu. Nah itu maka jadi mengerti. Ketika gua ngerti. Khotbah bagus tuh gua ngerti. Poin-poinnya, bikin poin maksudnya. Terus ada slide yang gini, ada tayangan video. Gua ngerti. Begitu kerjaan, gimana caranya bikin poinnya? Gue ngerti harus ada poin. Tapi cara bikinnya, gue nggak paham. Kayak gitu. Jadi gue mulai sekarang kayak gue bakal susah nih ngomong. Ngerti? Bakal susah nih ngomong kayak gitu sekarang. Takut kena jebak. Gitu. Nah, kita bisa lihat dalam firman Tuhan yang lain. Di Matius pasal 25 ayat 26. Dibilang gini. Ini perumpamaan tentang 5 talenta, tapi ini hamba yang mengubur talentanya. Dibilang gini, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Terus kita loncat ke ayatnya yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngerti nggak arti dari perumpamaan talenta? Kan udah pernah nih, gue ajarin nih. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 gitu kan. Nah, perumpamaan talenta tuh gini. Siapa yang melakukan perintah Tuhan akan menerima penghargaan dari Tuhan. Tapi yang nggak melakukan akan dihukum. Ngerti? Nah, udah ngerti kan? Tapi paham nggak arti dari perumpamaan ini? Paham nggak?
Banyak orang Kristen yang ngerti gitu kalau mereka yang percaya sama Tuhan itu akan diselamatkan. Setuju nggak di sini? Oke. Dan yang tidak percaya akan dihukum. Setuju nggak di sini? Sepakat ya? Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Alkitab ngomong kayak gitu, betul ya? Tapi kenapa masih banyak orang yang senang berbuat dosa? Kan udah dibilang. Yang percaya, berarti yang percaya kan gak cuma percaya doang sama Yesus kan, tapi melakukan juga firman Tuhan dan sebagainya. Itu maksud dari orang percaya. Kenapa masih banyak yang bikin dosa? Padahal dia tahu yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa masih banyak orang Kristen yang masih senang dengan sadar dan rela hati serta bergembira berbuat dosa? Kenapa? Karena mereka nggak paham. Mereka nggak paham ngerinya tuh gimana kalau dihukum Tuhan karena mereka nggak percaya. Mereka nggak paham. Ini dibilang gini, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Siapa di sini yang pernah lagi ngapain kayak di rumah gitu terus mati lampu tiba-tiba? Kalian bener-bener nggak bisa lihat apa-apa selain gelap. Sampai mata kalian mulai terbiasa ngelihat ruangan gelap. Pernah kan? Tapi bayangin, kalian bener-bener nggak bisa lihat apapun. Bener-bener gelap, padahal mata kalian kebuka. Bayangin. Nah itu satu tempat yang paling gelap. Kedua dibilang gini, di sanalah akan terdapat ratap. Ratap itu bukan nangis. Ratap itu yang benar-benar nangis sampai terisak-isak gitu. Kayak saking ketakutannya, itu ratap. Jadi ratap itu bukan cuma nangis gitu. Dan kertak gigi. Apa yang bisa bikin orang sampai dalam keadaan sadar, giginya tuh saling gitu, ngadu, tetek gitu. Ketakutan. Sampai giginya sampai ngadu gitu, gitu kan. Ada tempat yang gelap. Saking gelapnya sampai bikin kita nangis, nangis-nangisnya sambil gigi kita sampai gemeretak gitu loh. Nah, itulah tempat yang akan ditaruh Tuhan orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Sampai sini ngerti? Nih. Tapi paham gak? Gimana masalah gitu? Paham gak? Lu paham gak itu ngerinya kayak apa? Di Eropa ada yang membuat sebuah tempat, gue lupa namanya apa, ada chambernya gitu loh. Pokoknya tempat paling sunyi di dunia. Ruangan itu tempat paling sunyi. Tempat paling kedap dibikin sama manusia, tempat paling kedap. Studio musik itu masih kalah kedap sama tempat ini. Nah, saking kedapnya tempat ini, kalian bisa dengar suara jantung kalian sendiri. Kalian bisa dengar kalau ketika kalian lagi nelen ludah kayak klek. Saking kedap. Dan dengar-dengar nggak ada yang bisa tahan ada di sana lebih dari 5 menit. Nggak kuat. Terlalu sepi, terlalu sunyi. Kuping lu tuh kayak nggak dengar apa-apa, kayak pernah tiba-tiba kuping kalian langsung gitu. Bayangin itu terus menerus nonstop. Saking sunyinya, saking nggak ada suaranya, orang nyerah. Tempat itu katanya dipakai buat menginterogasi penjahat yang nggak bisa bekerja sama. Jadi dibikin takut langsung. Nah itu ada di bumi, ada tempat kayak gitu. Tapi yang Yesus bilang ini tempatnya lebih dahsyat lagi. Jadi kalau ada orang Kristen tahu hukumannya bakal begini, tapi masih bikin dosa, itu karena mereka nggak paham, lu ngerinya kayak gimana. Ngerinya kayak gimana. Di kata neraka yang dipakai sama Yesus dalam Alkitab itu menggunakan kata Geneva. Geneva itu sebenarnya nama tempat di Israel, tempat pembuangan sampah. Sampah cukup besar, jadi sampahnya itu dibakar. Jadi Yesus pakai perumpamaan gini, nah orang yang nggak percaya itu, orang jahat itu dibuangnya tuh kayak itu tuh, kayak Geneva katanya. Kayak gitu, dibakar kayak gitu tuh, apinya gede. Nah, sama orang Arab tuh nggak bisa ngomong huruf W sama huruf E. Jadi Geneva di Arab berubah jadi Jahanam. Gitu, Jahanam, jadi Jahanam. Kayak gitu. Nah, tapi lihat sisi lain firman Tuhan yang lain. Di perumpamaan tentang talenta tadi, itu kan orang ketiga itu yang dihukum kan. Tapi di sisi lain ada ayat di atasnya bilang,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada satu ayat lagi. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Ini orang yang di atas salib nih, yang nggak resek kayak sebelahnya. Dia bilang, "Tuhan, ingat ya." Ah, ada ayatnya, ngapain kau ngomong? Nah, ayat ini bilang gini. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, kita lihat dua ayat ini. Contoh yang satu, ayat yang di atas tadi, yang ini. Yang adalah contoh orang yang karena kesetiaannya dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dia menikmati perkenanan Tuhan. Dia kerja kan, dipercayakan, oke 5 buat lo. Sama yang 2 sih. 5 gue kasih lo. Usahain ya, oke diusahain. Ketika Tuhan datang balik, Tuhan udah pulang nih untungnya. Wah lu keren, lu udah kerja, lu setia, segini lama lu masih percaya gue bakal balik gitu. Oke, pertama dipuji sama tuannya. Terus kedua apa? Ayo masuk makan bareng. Padahal hamba itu sebenarnya gini. Kan semua udah pada kerja ya, dan udah pernah kerja gitu. Maksudnya gini, kalian bakal dipuji nggak sih sama bos kalian kalau kalian melakukan job desk yang dikasih? Dipuji. Jenny misalnya waktu itu kan di Moi jualan susu. Oke, target hari ini kalian harus bisa jualan misalnya 50 kotak misalnya. Kamu berhasil jual 50 kotak. Apa dipuji? Dipuji. Jenny keren, 50 kotak bisa, emang gitu. Kan emang tuh job desk kamu itu. Dan kamu digaji untuk itu. Kamu digaji untuk dapetin jualan target 50 kotak setiap hari gitu misalnya. Maksudnya gini, bosnya berkewajiban nggak sih muji karena kamu berhasil jualan sesuai dengan target yang dikasih? Nggak harus. Emang itu job desk kamu. Iya kan? Kalau misalnya kita punya ART gitu, asisten rumah tangga, karena udah nggak boleh ngomong pembantu lagi, gue juga bingung, ya sudahlah. Kalau pembantu ART ini udah cuci piring, ngepel, nyapu, apakah majikannya wajib memuji dia gitu? Wah kamu udah nyapu, ngepel sama cuci piring, hebat kamu, makasih ya. Enggak kan? Emang tugasnya kan? Tapi di sini di ayat ini dibilang ini, hamba yang setia ini karena melakukan tugas yang dikasih sama tuannya, dipuji sama tuannya. Wah lu hebat. Ini bedanya. Tuhan Yesus sama bos-bos yang kita kenal. Tapi nggak cuma itu, diajak makan bareng. Ayo masuk, makan bareng. Padahal nggak harus orang itu pekerja itu mendapat perlakuan seperti itu, nggak harus. Tapi kalau kita lihat ayat yang sebelumnya lagi tadi, orang yang nggak melakukan tugasnya dilempar, dibuang dalam tempat yang paling gelap, pokoknya yang bisa bikin kita ketakutan. Nah jadi contoh yang pertama ini adalah ada orang yang percaya sama Tuhan dan dia taat melakukan pekerjaan Tuhan yang diberikan. Makanya dapat pujian. Dia diajak masuk. Tapi contoh yang kedua, yang ayat yang tadi, yang di Lukas itu, yang orang disalib itu, gini, maksudnya apa? Nah gue ngerti nih, kalian yang misalkan mau melayani Tuhan gitu. Misalnya, gue pengen melayani Tuhan tapi kayak minder gitu. Minder itu rendah diri, ngerasa kayak, udahlah gue mah nggak bisa lah kayak dia gitu. Dia rendah diri gitu, langsung memberikan cap dalam dirinya tuh kayak, ya gue nggak sehebat orang Kristen yang lain gitu. Gue nggak terkenal kayak orang Kristen yang bisa bikin konten viewersnya sampai jutaan. Gue nggak kayak itu dan nggak luar biasa kayak orang Kristen yang lain. Makanya akhirnya dia nggak mau gerak. Banyak yang kayak gitu kan, pengen melakukan sesuatu tapi, aduh mana bisa nih.
Dia enak, udah banyak followersnya lah gua gitu. Akhirnya nggak gerak, minder soalnya minder. Akhirnya minder. Ada orang yang kayak gitu, ada. Akhirnya nggak melakukan apa-apa. Nah sama nih, kayak yang hamba yang cuma dikasih 1 talenta. Dikasih 1 deh, pengen gua banyak. Ya elah, dia enak dapat 5. Itu enak dapat 2, lah gua 1. Gara-gara minder, dia nggak melakukan tugasnya. Akhirnya nggak ngelakuin apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Akibatnya dihukum Tuhan. Paham nggak sih? Kalau nggak melakukan apa-apa dihukum. Tuhan kita memang penuh kasih, tapi dia adil. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, dihukum. Hukumnya nggak main-main. Itu bikin kita ketakutan dan segala macam gitu loh. Cuma gini, mengikut Tuhan itu bukan tentang bagaimana caranya kita jadi terkenal. Mengikut Tuhan itu bukan tentang bagaimana kita bisa jadi hebat atau luar biasa, enggak. Tapi tentang kita menyadari kalau kita butuh Yesus. Ini yang dikasih 1 talenta nih, kalau misalnya Tuhan, ya gue pengen kasih lebih sih, tapi karena cuma dapat 1, ya gue cuma dapat 1, nggak sebanyak yang lain. Gue yakin ini orang bakal dapat pujian yang sama. Wah lu hebat, lu menghasilkan, layak dipertahankan. Jadi jangan pernah menilai kekuatan kita dari orang lain yang lebih hebat dari kita. Ya hancur lah. Ayo kita bandingin, bagusan mana? Gereja kita ini atau JPCC? Ya elah, nggak perlu ditanya dong. Kita lah, nggak maksudnya secara ya fisik segala macam kan JPCC gila itu kan gede. Tapi kalau patokannya kayak gitu, tutup udah di gereja. Kenapa? Nggak apple to apple lah, kita usia gerejanya aja baru 3 tahun. Ada yang sadar nggak sih? Ada yang nggak sadar nggak sih? Kalau bulan ini kita ulang tahun ntar gereja. Ada yang sadar nggak sih ulang tahun ketiga loh? Nah, ada yang tahu nggak tanggal berapa? Salah ya, bukan bulan ini. Bukan bulan, November. Nah, bagus, kalian berarti mengerti. November. Maksudnya bentar lagi. Gitu. Kalau pakai perbandingannya sama JPCC, sama yang gede-gede itu, tutup kita. Kita nggak pantas. Udah semua ke JPCC aja lah. Udah. Nah, bukan soal itu gitu loh. Bukan soal itu. Jangan bikin perpecahan gereja gitu loh maksud gua. Jangan soal itu. Tapi lu mau nggak melakukan sesuatu buat Tuhan? Karena ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan akan memberikan kita apresiasi yang menurut Tuhan layak buat kita. Apa yang layak buat kita? Itu pribadi semua. Tuhan tahu nggak sih apa yang kita butuhin sekarang? Tahu. Tuhan bakal kasih nggak apa yang kita butuhin? Pasti. Nah, kapan? Mau nunggu nggak? Gitu loh, kapan? Masalahnya mau nunggu nggak gitu? Abraham dari dibilang bakal punya anak, nunggu 30 tahunan lebih. Yusuf waktu dikasih mimpi, bakal jadi pemimpin dari banyak orang. Bahkan keluarganya bakal sampai sujud sama dia. Nunggu sekitar 17 tahun. Mau nunggu kan nih? Kesetiaan kita tuh diuji sama Tuhan loh. Bukan cuma ketaatan. Orang taat, nggak setia, berhenti juga. Gue taat, biar jemaatnya ngikip, tetap datang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba udah 6 tahun. Ketaatannya mulai agak meragukan karena ya elah udah 6 tahun masih segini aja jemaat. Akhirnya yang diuji kesetiaannya. Masih mau setia nggak? Karena pujiannya apa tadi dari tuannya? Hai hambaku yang baik dan setia. Ketaatan bisa dilatih, tapi setia pilihan. Kenapa? Gue nggak pernah selingkuh. Maksudnya kenapa gue nggak kayak alah ngapain sih sama bini yang kayak gini ya, sama yang lain aja lebih bohai. Bukannya apa? Yang lebih bohai biayanya lebih mahal. Enggak. Maksudnya kenapa gue nggak memilih untuk selingkuh aja sih sebagai cowok kan? Kan banyak nih cewek-cewek yang suka bilang, wajar cowok emang gitu. Pikirannya emang selalu selingkuh pasti. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Ya kan? Sebutin resa Arab aja bisa selingkuh. Bodoh amat. Itu dia. Nggak peduli kenapa harus jadi patokannya dia gitu. Nggak, itu kan pilihan kan? Dia memilih untuk selingkuh. Kalau dibalikin ke gue memilih untuk nggak selingkuh. Pilihan gue.
Gue setia. Gitu. Gue memilih untuk setia. Pernah tergoda gak buat ya nyerempet-nyerempet lah atau DM lah? Pernah tergoda. Tapi kan semua di sini, di sini. Tapi kan ini kan terserah gue. Apakah gue akan beneran nge-DM? Itu perintah gue, bukan ini gue. Ini kita bisa dimanipulasi oleh banyak hal. Kondisi, sugesti, kadang-kadang cerita orang-orang. Bisa kan? Dikontrol kan? Ya kan? Oke, gue ngomong jahat lah sekarang misalnya sama nih. Nesha lu goblok banget sampai sekarang nyanyi gak bener. Itu misalnya kata-kata gue sejahat itu. Ya kan? Gak pernah ya? Gak pernah. Maksud gue sejahat itu. Sejahat itu. Tapi ketika sini gue ngomongin kayak gitu di kepala dia, apaan nih gitu kan. Tapi untuk dia bener-bener mau ngeluarin dari mulutnya atau dia melakukan tindakan itu kan di dalam kontrol kamu kan. Makanya kita nggak agak susah mencegah apa yang keluar di kepala kita. Tapi kita bisa ngontrol apa yang bakal keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari badan kita. Ini kepala nih emang banyak masukan soalnya. Kalian nonton YouTube, nonton apa itu kan influence, masuk semua nih. Tapi urusan itu dikeluarin, urusan kita. Ya kan? Kita bisa tahan untuk nggak keluar. Tapi jangan pernah tahan. Pipis gitu, boker. Jangan tahan, keluarin semua itu, keluarin. Sampah itu, keluarin gitu. Kayak gitu. Jadi, gue tahu ada orang-orang yang pengen melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi minder. Karena melihat orang lain lebih jago, orang lain lebih bagus. Wah, Livi sekarang kalau mau, gue pengen jadi make up mua hebat tapi kalau udah lihat si ini, aduh siapa gue. Terus nggak mau make up, nggak bisa. Tetap jalanin. Ya sudah, orang hebat itu untuk jadi referensi, untuk jadi patokan. Oh, make up bagus tuh ini toh gitu. Ya udah kerja. Oh, gereja gede tuh JPCC toh. Oh, ya sudah. Ya sudah, gereja gede. Kita gereja kecil. Ya sudah, kenapa? Kayak gitu. Jadi kita bukan soal bakal gede, kecil, atau imut dan menggemaskan, enggak. Tapi tentang kita sadar. Kita sadar kalau kita butuh Yesus. Itu yang penting, yang pertama. Tapi kan butuh Yesus saja kan enggak cukup. Kita mau melakukan apa buat Tuhan? Karena semua dikasih tanggung jawab nih. Sekarang kalian udah kerja semua, udah lulus sekolah semua. Tuhan akan kasih tanggung jawab lebih. Dimanapun kita berada, itulah ladang pelayanan kita. Lu mau jadi terang nggak di situ? Jadi garam nggak di situ? Itu pilihan kita. Nah, penjahat di sebelah Yesus, itu kan baru tobat ketika di atas salib tuh. Baru tobat dia. Ayo, dia udah pernah melakukan apa buat Yesus gitu. Ngelakuin apa sih? Orang disalib karena dia melakukan kejahatan kok, pembunuhan dan sebagainya. Belum pernah pelayanan. Belum pernah melakukan sesuatu yang bagus untuk Tuhan. Tapi ketika bilang, Yesus, kalau datang ingat-ingat gue ya. Oke, hari ini lu bakal ada sama-sama gue dengan gue di Firdaus. Enak bener. Enak bener. Baru ngaku Yesus, oke, ada jaminan dari Yesus langsung kalau dia bakal ada di Firdaus. Keren gak itu? Tapi kalau ngambil contoh ini, kalau gitu kita tobatnya ntar aja pas kita sekarat. Udah menderita gitu kan. Oh Yesus, gue tobat. Gitu. Gitu aja dong. Bikin dosa aja terus. Ketika sekarat baru bertobat. Penjahat ini juga baru bertobat masuk surga tuh. Maksudnya dijamin bakal ada di Firdaus bersama-sama dengan Yesus lagi. Kenapa nggak tunggu sekarat aja baru kita tobat? Gini, berapa banyak kalian lihat berita orang ini mati seketika. Nggak ada sekarat-sekaratnya, mati aja udah. Cuma kan perbandingannya gini, penjahat itu baru tahu tentang Yesus ketika disalib. Nah kita udah tahu Yesus, udah lama. Tiba-tiba kita memutuskan untuk, terakhir tobatnya. Semua kan dicatat. Sama malaikat. Dan pasti ada bedanya. Orang yang dari lama percaya Yesus, sama orang yang baru percaya Yesus. Itu pasti ada beda. Kan Tuhan adil. Tapi keputusan tetap balik ke sama Tuhan sih. Ya kan? Kita nggak usah pusingin gituan. Kayak gitu. Jadi itu kalau kita sampai berpikir tunggu sekarat dulu baru bertobat, ya kita tuh bodoh gitu loh. Kita bodoh kenapa? Emangnya Yesus bego, nggak tahu isi hati kita apa gitu? Tahu. Makanya sampai sini harus ngerti. Harus gimana ngomongnya ini dulu gue ambil nih. Kita belajar yang mana mengerti, yang mana paham. Mengerti aja nggak cukup.
Ya gue ngerti kok. Kalau gue nggak melakukan perintah Tuhan, gue bakal dihukum, ngerti gitu. Ngerti. Tapi kenapa masih ngelakuin dosa? Kenapa masih melakukan itu? Karena lu nggak paham, ngerti apa ngerinya kayak apa. Gue pernah ceritakan dulu, gue bilang, gue pengen bunuh diri 3 kali waktu di Kalimantan. Sampai 1 kali diizinkan Tuhan merasakan yang namanya tenggelam di sungai. Nggak ada yang nolong. Pas gue naik, akhirnya puji Tuhan, nggak jadi tenggelam ya, nggak jadi mati gue akhirnya. Ya nggak jadi ketemu Tuhan. Nggak gitu. Pas gue naik, ya ada suara lah, ada impresi, ada suara lah bilang, gimana rasanya hampir mati. Di kepala gue tuh gini, gue udah buat apa buat Tuhan? Ini kalau gue mati sekarang gue bakal terima apa enggak? Aduh gimana Tuhan tolong gitu. Kayak gitu, itu di kepala gue. Gue udah ngerasain ngerinya hampir mati kayak gimana. Makanya gue ngerti banget sama orang-orang yang punya pikiran buat bunuh diri, gue ngerti banget. Makanya berapa kali ada berita anak bunuh diri karena nggak tahan, gue ngerti sama mereka. Itu bukan yang kayak, lemah lu, nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Itu sama kayak kamu tiba-tiba nangis karena kamu dibilang jelek misalnya gitu. Kan nggak sesederhana karena dibilang jelek. Lu nggak tahu gue membangun image gue sampai hari ini supaya gue nggak denger kata-kata itu kayak gimana beratnya. Bukan soal lu bilang jelek, enggak. Itu bukan soal itu. Tapi gue berusaha sangat jauh sampai hari ini. Makanya gue langsung tutup kuping buat orang-orang yang suka ngebandingin pelayanan gue dengan pelayanan orang lain. Gue tutup kuping. Berapa kali ada orang yang bilang, Wir, ini bagus Wir, tapi ini. Nggak usah banyak ngomong. Lu kalau nggak bantu, nggak usah banyak kritik. Itu orang-orang yang bantuin kita. Itu udah berusaha semaksimal yang mereka bisa. Lu nggak pernah bantu. Datang, nongol cuma buat ngeritik. Diem kalau nggak bisa bantu. Beberapa kali gue gituin beberapa orang. Lu nggak tahu kan prosesnya kayak gimana. Selama online tuh kayak gimana capeknya. Dan lu nongol cuma buat ngeritik. Kalau gue pakai sendal tukang sapa, gue gampar pakai gitu. Biar sama kotoran nempel semua gitu. Enggak, maksudnya gue ngerti ini pengorbanan orang-orang yang selama ini ngebantuin kita. Gue ngerti lah kalian kayak gimana pengorbanan sampai bisa ada hari ini. Gue ngerti. Makanya gue selalu kenapa gue bikin gap antara kita sama orang-orang yang hanya bisa ngeritik tapi nggak pernah mau ngerti dan paham apa yang sebenarnya selama ini kita lewatin. Orang-orang nggak paham kayak gitu ya udahlah karena gue gembala, gue yang pasang badan, gue yang hadepin. Biarin mereka benci sama gue, nggak apa-apa, it's okay. Karena ada jemaat Tuhan yang dipercayakan sama gue untuk gue bela. Itu yang gue lakukan sampai hari ini. Jadi kalau ada yang ngomong ngata-ngatain kita, sini ngadu, cerita sama gue gitu. Bukan gue bukannya gue nyari-nyari ini ya, nyari-nyari masalah atau nyari-nyari musuh, enggak. Tapi buat orang-orang seperti itu, kalau nggak mau coba belajar memahami dulu kenapa kita kayak sekarang, mendingan diam, gimana? Aman nih kita nih kalau diam gitu ya. Jadi apakah hari ini kalian udah ngerti tentang firman Tuhan hari ini? Ngerti? Ya. Paham nggak? Sekarang pertanyaan gini, lebih penting mana? Mengerti atau paham? Betul. Memahami memang lebih baik dari mengerti. Tapi nggak ada yang bisa memahami sebelum dia mengerti. Jadi nggak bisa dipisah. Oke, lebih bagus paham daripada mengerti. Tapi lu nggak bakal bisa paham sebelum lu ngerti. Iya dong, mana bisa Livi masak tanpa tahu jagung itu apa? Ya nggak mungkin gitu loh. Apa tuh jagung gitu? Apa tuh asap? Nggak mungkin. Dia harus ngerti dulu. Praktek. Baru dia paham. Semua teori yang udah tahu, si Novi udah belajar Hedu segala macam, teorinya udah tahu. Tapi begitu ke kepala orang, dia mulai paham. Kalau catokan kelamaan, nggak bagus. Kayak gitu kan, misalnya kan. Kenapa? Ada praktek. Kalau mau bikin rambutnya, gue nggak tahu istilahnya lagi kalau rambut, kalau makeup masih oke lah. Kalau mau dibikin model kayak gini, tangan mesti begini. Kalau gini, tangan mesti gini. Kalau mau minta maaf, ya tangan begini. Gue nggak tahu pokoknya. Jadi ngerti kan, karena banyak praktek, jadi ngerti. Jadi paham, sorry. Karena ngerti dicampur paham, udah perfect. Sama kayak mengikut Tuhan. Lo ngerti firman Tuhan? Ngerti. Bagus. Ngerti dulu aja udah. Selanjutnya, paham. Lo harus paham Tuhan punya kerinduan buat banyak orang sekitar kita.
Tuhan punya kerinduan kita jadi berkat di keluarga kita. Kita harus paham kalau Tuhan pengen kita jadi berkat di keluarga kita. Kita harus paham kalau Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun sekeliling kita orang-orang bobrok, ya udah gak apa-apa lu berada di tengah-tengah orang bobrok untuk memperbaiki yang bobrok ini jadi benar. Jangan ikut-ikutan bobrok, abisnya yang lain bobrok, masa gue sendiri jadi aneh. Enggak, lu gak aneh, mereka yang aneh. Kita yang harus ngubah mereka nih. Tapi banyakan mereka, ya kenapa? Firman Tuhan bilang gini, bila Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Lu mau sejuta orang bobrok, lu satu-satunya yang benar, bertahanlah jadi orang benar karena Tuhan ada di pihak kita. Jangan takut. Kelihatannya banyak, memang banyak sih, tapi kalau orang benar jatuh, bangkit lagi. Orang bobrok jatuh, udah jatuh aja udah. Itu perbedaannya. Makanya kenapa kita jangan cuma ngerti, kita harus paham juga. Jangan milih. Karena untuk bisa paham kita harus Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.